Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar biologi kelas 10 tanggal 8 September hari Kamis jam ke-1, ke-2, dan ke-3. Dalam hal ini Bapak akan mempelajari atau menerangkan tentang bab ruang lingkup biologi ya. Bab ruang lingkup biologi terdiri dari beberapa bagian ya. Di antaranya adalah satu, masalah-masalah dalam belajar biologi ya. Yang kedua yaitu tentang cabang-cabang biologi ya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan belajar tentang metode ilmiah. Yang keempat tentang bagaimana manfaat kita belajar biologi ya. Dan yang kelima bagaimana praktikum biologi dan keselamatan kerja dalam melaksanakan praktikum biologi ya. Nah, kemudian yang pertama adalah tentang masalah-masalah biologi ya. Biologi adalah bukan ilmu murni tapi ilmu terapan ya. Dalam mempelajari biologi kita memiliki masalah-masalah. Di antaranya adalah bagaimana kita mengadakan aksi interaksi antara faktor biotik dan abiotik ya. Di antaranya faktor biotik atau makhluk hidup atau organisme yang akan dipelajari adalah 5 kingdom atau 5 dunia atau 5 regnum atau 5 kerajaan ya. Di antaranya satu adalah animal yang termasuk di dalamnya adalah manusia. Manusia termasuk ke dalam golongan animal, tapi animal yang memiliki volume rasio tinggi ya, itu di antaranya ya. Yang kedua adalah kingdom atau animal atau regnum plantarum, plantae atau dunia tumbuhan ya. Kemudian yang ketiga adalah jamur, pungi atau pungi interpekti atau istilahnya itu kingdom mycota, jamur ya. Kemudian yang keempat adalah kingdom atau dunia regnum monera atau bakteri atau makhluk hidup organisme yang terdiri dari satu sel yang disebut juga uniseluler ya. Kemudian yang kelima adalah kingdom hewan mikroskopis atau organisme yang renik atau subernik ya, yang terdiri dari makhluk-makhluk yang kecil yang harus dilihatnya tanpa menggunakan mikroskop tidak bisa dilihat, maka harus menggunakan alat-alat pembesar. Itulah kingdom atau dunia regnum prokaryotik ya. Nah, mari kita bahas tentang makhluk hidup ya yang saling interaksi dengan faktor abiotik atau benda-benda mati ya. Benda-benda mati yang mendukung terhadap faktor organisme atau makhluk hidup adalah diantaranya satu, sinar matahari ya. Bagi semua makhluk hidup, sinar matahari sebagai sumber energi yang hakiki, artinya sumber daya alam yang boleh dikatakan sumber segala sumber kehidupan ya, baik bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi hewan, ataupun bagi bakteri, bagi monera, ataupun bagi jamur. Karena sumber segala sumber kehidupan. Di antaranya pada tumbuhan adalah dapat dimanfaatkan sebagai proses fotosintesis ya. Yang kedua menghasilkan vitamin D ya. Terus yang kedua faktor abiotik diantaranya adalah tanah. Tanah sebagai sumber penyimpanan sumber-sumber segala sumber daya alam, baik sumber daya alam biotik ataupun abiotik, atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui ataupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau habis pakai ya. Kemudian berikutnya dalam hal faktor biotik yang ketiga adalah
Air pada umumnya dapat dimanfaatkan sangat besar oleh seluruh makhluk hidup, karena pada umumnya dalam tubuh makhluk hidup kebanyakan bersifat air sebagai tempat hidup akuatik pada hewan-hewan akuatik, sebagai tempat pelarut bahan-bahan makanan, dan dapat dimanfaatkan sebagai segala sumber kehidupan. Kemudian berikutnya faktor abiotik yang berikutnya adalah benda mati, yaitu angin, udara, atau oksigen. Oksigen sangat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, terutama pada manusia siang malam, hewan siang malam, dan bagi tumbuhan pada siang memerlukan proses fotosintesisnya menggunakan karbon dioksida atau CO2 atau gas-gas berikutnya. Kemudian setelah terjadinya proses fotosintesis, dia mengeluarkan oksigen. Berikutnya adalah kelembaban, kemudian topografi, bioma, dan biosfer. Nah, itulah faktor-faktor abiotik yang saling interaksi antara makhluk hidup atau organisme biotik dan abiotik. Sekian pembelajaran dari saya, semoga dapat dimanfaatkan oleh siswa-siswa, kemudian dipelajari secara mendalam supaya siswa belajar dengan baik biologi ya. Kemudian ilmu biologi itu sangat bermanfaat bagi manusia di seluruh dunia karena kita akan mengenal berbagai macam jenis-jenis kehidupan. Sekian pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.